Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo Mbak Maria. Alhamdulillah, tarbiyah Qur'aniyah hari ini Ustazah ditemani Mbak Maria. Kebetulan Mbak Maria hari ini ada jadwal ke sekolah ya. Barokallah. Teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang apa Mbak Maria kemarin? Tentang hal-hal yang boleh ya diperbolehkan saat kita berpuasa. Nah, hari ini Ustazah ingin menambahkan satu lagi materi tentang ya apa hal-hal yang mengurangi pahala puasa ya. Jadi kemarin kita sudah dapat motivasi semuanya nih ya, bahwa anak-anak sholih dan sholihah saat sudah puasa gitu ya, saat sudah mulai berpuasa gitu ya, tidak hanya menahan lapar dan haus saja mulai terbit fajar sampai matahari terbenam, tapi anak-anak sholih dan sholihah juga harus menjaga supaya puasa kita bisa diterima oleh Allah, bisa mendapatkan pahala yang lebih baik lagi di hadapan Allah. Nah, untuk itu kita harus mengetahui ya, agar puasa kita berpahala di sisi Allah dan tentu saja bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, ayo anak-anak kita mulai bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Baik, Mbak Maria, teman-teman nanti diingatkan ya untuk membaca buku Tarbiyah Qur'aniyah halaman 106. Yang keras dong ya. 106 ya, Tarbiyah Qur'aniyah ya, kelas 3 halaman 106. Di situ ada bab hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Sudah siap semuanya? Baik. Apa saja Mbak Maria hal yang mengurangi dan menghilangkan pahala puasa kita? Satu, yang keras. Berkata bohong. Berkata bohong, berdusta, nggak boleh ya, orang berpuasa itu berkata bohong. Kalau nggak puasa Ustazah boleh nggak Mbak Maria? Tetap nggak boleh, karena bohong itu perbuatan tercela. Apalagi saat puasa kita sudah menahan lapar dan haus, capek, payah ya, tapi ternyata puasa kita nggak diterima sama Allah. Karena apa? Karena kita berbohong atau berdusta. Wah, gawat itu Mbak Maria ya. Sudah capek-capek puasa tapi nggak diterima sama Allah karena kita tidak bisa menjaga lisan kita dari berbohong atau berdusta. Itu yang pertama. Yang kedua apa Mbak Maria? Membicarakan orang lain atau menggunjing. Iya, berbicara tentang orang lain atau menggunjing bahasanya. Ya, kalau orang Jawa gitu ya, orang Jawa daerah kita itu bilangnya ngerasani Mbak Maria, ngerasani ya, membicarakan, apalagi membicarakan kedudukannya ya tanpa orang lain tahu, itu sangat tidak disukai oleh Allah ya. Jangankan saat berpuasa, tidak berpuasa pun kita dilarang, apalagi saat berpuasa ya. Sudah capek-capek puasa, menahan lapar dan haus, tapi kita tidak diterima sama Allah puasanya karena kita sudah menggunjing ya, membicarakan orang lain ya. Itu yang kedua, tapi berbohong terus menggunjing. Yang ketiga apa Mbak Maria? Memberikan kesaksian palsu saat berpuasa. Iya, memberikan kesaksian palsu saat berpuasa. Saksinya palsu, misalnya begini, Mbak Maria, tadi itu di sekolah ada pelajaran atau enggak? Ada ustazah yang ngajar atau enggak? Kalau Mbak Maria jawab enggak, berarti Mbak Maria saksi palsu. Karena sebetulnya Mbak Maria menyaksikan ada ustaz dan ustazah di sekolah, misalnya begitu. Contoh ya, bohong dan saksi palsu ini. Berarti dia sudah berbohong padahal ada, tapi bilangnya enggak ya. Terus bersaksi sebetulnya ada, tapi enggak ya. Nah, ini bersaksi palsu. Baik, yang berikutnya. Yang berikutnya apa Mbak Maria? Membicarakan hal-hal yang keji, kotor, rafas, termasuk sumpah, sarapan, atau ucapan kotor yang timbul akibat amarah. Iya, ya, tadi masih masalah berbicara ya, selain berbohong, menggunjing, bersaksi palsu. Ternyata ada lagi yang keempat, yaitu membicarakan hal-hal yang keji atau berkata kotor ya, berkata kotor, termasuk sumpah serapah dan ucapan
kotor yang timbul akibat marah. Mbak Maria sudah dijemput ya, sebentar lagi ya. Gitu. Jadi kita nggak boleh nanti puasanya batal. Yang berikutnya, yang kelima Mbak, lagwu. Lagu ucapan yang tidak Iya. bermanfaat. Tidak bermanfaat, berbicara yang tidak bermanfaat. Yuk, yang berikutnya sakap. Sakap ucapan keras dalam Iya, siapa yang suka berteriak-teriak ya, apalagi saat berbicara dengan orang lain, berteriak, sakap namanya. Iya, termasuk orang tua. Mbak Maria bangun, nggak mau. Nah, misalnya begitu, itu ya berkata kasar, berkata yang keras ya. Termasuk tadi ada lagun, perkataan yang sia-sia. Kemudian yang berikutnya hasad, bertengkar termasuk Iya. bertikai dan dan beradu. beradu mulut. Iya, bertengkar, bertikai, beradu mulut ya, berdebat gitu. Kamu sih, aku sih, kamu sih gitu. Berdebat tidak bermanfaat, bertikai, bertengkar itu juga tidak boleh. Dan yang terakhir adalah Hasad, dengki, melakukan sesuatu hal yang sengaja untuk merugikan orang lain. iya, dengki, iri, hati, hasad namanya ya. Itu hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Nah, itu anak-anak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 hal yang bisa membatalkan puasa kita. Meskipun kita sudah tidak makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam, tapi kalau kita melakukan 8 hal ini, puasa kita tidak diterima. Rugi dong ya. Karena kita sudah capek-capek puasa, tapi tidak diterima sama Allah karena kita kurang berhati-hati memperhatikan ya hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Baik, itu anak-anak yang solih dan solihah ya, kita sudah belajar 8 hal yang bisa membatalkan puasa kita. Semoga setelah ini kita semuanya semakin solih karena kita puasa kita jempolan ya, puasa kita sudah semakin baik lagi. Terima kasih sudah menyimak belajar bersama Ustazah Leni dan Mbak Maria. Kita bertemu lagi nanti dalam materi-materi berikutnya. Bila taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.